perjanjian perdagangan itu biasanya antar negara. Jadi 2, 3 atau lebih banyak negara itu saling sepakat untuk mentaati peraturan tertentu. Jadi mereka menyepakati untuk mengikuti aturan main. Kalau saling berdagang, memang salah satu tugas kami ya, sebagai Kementerian Perdagangan adalah untuk namanya negosiasi dengan negara-negara lain untuk memastikan supaya aturan main dalam perdagangan kita dengan negara lain itu fair, adil, dan bijaksana. Jadi boleh dibilang perjanjian perdagangan itu seperti buku aturan. Di sekolah pasti ada buku aturannya, kan? Jadi kalau mau makan dan minum mungkin ada tempatnya, kan? Atau ada saatnya. Kalau mau istirahat, ya kan, ada waktunya, ada izinnya. Apa pernah gagal lalu sedih tidak? Kegagalan itu adalah salah satu pengalaman yang paling penting dalam hidup. Di kegagalan itu mengandung banyak pelajaran. Contoh ya, kita lebih mudah belajar untuk rendah hati kalau pernah mengalami kegagalan. Kegagalan itu juga tentunya terjadi karena kita mengambil risiko, kan? Dan dalam hidup itu harus ambil risiko. Misalnya mencoba hal yang baru, kan? Atau mencoba suatu perubahan. Tentunya tidak semua hal yang kita coba berhasil. Pasti ada yang gagal. Tapi seperti yang pernah dikatakan oleh Presiden Jokowi, ya, yang paling parah itu kalau tidak mencoba, ya, kalau tidak pernah berubah atau tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Jadi saya pribadi justru sangat mensyukuri bahwa beberapa kali saya sempat gagal karena saya belajar banyak sekali dari kegagalan tersebut, ya kan? Dan keberhasilan itu nggak mungkin kalau kita tidak mencoba, ya kan? Kalau kita tidak bereksperimentasi. Jadi itu kira-kira. Oh, sedih? Ya, sedih tentunya. Tapi di saat kita bangkit dari kegagalan, di saat itu kita menjadi lebih kuat.
Ya buat saya menjadi menteri tentunya suatu kehormatan yang luar biasa ya. Mungkin yang kadang-kadang cukup berat ya. Kalau kita berpikir kan memang kita bertanggung jawab atas nasib 250 juta orang. Jadi kebijakan yang kita tentukan, perilaku kita mempunyai dampak kepada 250 juta penduduk. Tentunya satu tanggung jawab yang cukup dahsyat ya. Jadi salah satu hal yang orang jarang berpikir secara mendalam itu keberanian. Ya, jadi meskipun menjadi menteri itu tanggung jawab yang agak mengerikan ya, karena berdampak kepada begitu banyak orang, kita tetap harus memberanikan diri untuk mengambil keputusan. Dan bahkan kalau filsafatnya Pak Jokowi itu bukan cuma harus memutuskan, tapi juga harus ada terobosan, harus ada hal yang baru, ya, harus ada inovasi. Bapak kan masih muda, kata aja pendidikan Bapak sebagai idola. Gimana tuh, Pak? Ya harapan saya sih kita bisa semuanya bersama-sama mengidolakan nilai-nilai dan etika yang baik ya. Saya kira yang patut menjadi idola itu bukan karena penampilan atau kekayaan atau karena terkenal, tapi karena seseorang itu bijaksana, baik hati, dan rukun. Tapi terima kasih komplimennya. Apa harapan Bapak terbesar? Apa harapan terbesar Bapak untuk Indonesia? Ya, saya tentunya menginginkan bangsa Indonesia itu makmur, tapi yang paling penting itu menjadi bangsa yang bermartabat. Jadi saya percaya bahwa kejayaan suatu negara itu bukan berasal dari kekayaan uang ya. Tapi dari karakter bangsa yang arif,
dan dari kebudayaan yang kaya. Jadi memang kita mau maju, kita mau modern, tapi tentunya tujuan kita adalah untuk menjadi orang yang bijaksana, orang yang baik, antara lain dengan menganut kepada prinsip-prinsip keagamaan. Boleh deh, saya minta satu pertanyaan lagi. Kan saya pernah lihat di berita yang pedagang dekat Tanah Abang itu diusir-usir karena ini berdagangnya liar. Kalau kayak gitu nanti mereka dipindahkan ke mana, Pak? Jadi salah satu nilai etika yang paling penting itu ketertiban. Ya. Tentunya ini sesuatu yang juga diajarkan dari awal di sekolah kan, supaya kita semua selalu tertib. Dan definisi daripada ketertiban adalah semua terletak pada tempatnya. Jadi masing-masing kegiatan itu kan ada tempatnya dan ada waktunya. Ya. Bayangkan kalau umpamanya kita tidur di dapur, ya kan? Kita tidur di garasi, ya kan? Kan tidur itu harusnya di ranjang atau kamar tidur. Atau umpamanya kita masak di ranjang, ya kan? Jadi sama halnya dalam perdagangan atau perniagaan, masing-masing kegiatan itu punya tempatnya gitu. Jadi ya memang yang namanya manusia, kita kan kadang-kadang suka berantakan ya. Kalian kamarnya kadang-kadang berantakan nggak? Udah pasti, saya aja juga berantakan, apalagi kalian, ya kan? Tapi tentunya sekali-sekali kita harus membereskan kamar, ya kan? Nggak bisa semakin berantakan dan semakin berantakan. Sekali-sekali kita juga mesti berhenti dan merapikan kamar. Jadi itulah kadang-kadang kita harus bertindak untuk merapikan atau menertibkan perdagangan. Alhamdulillah wawancara telah selesai dan berjalan lancar. Sekali lagi terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf apabila ada perkataan kami yang menyinggung. Senang dan bangga sekali bisa bertemu dengan Bapak. Semoga kami dapat menjadi pemimpin masa depan yang baik seperti Bapak. Oh ya Pak, rencananya hasil wawancara ini akan dijadikan buku dan dibagikan secara gratis ke sejumlah sekolah. Mohon ya Pak atas bantuannya. Betul. Terima kasih banyak Pak Vina ya. Ya. Jika ada kesempatan, boleh tidak kami ikut meliput kegiatan Bapak dalam kunjungan bekerja? Ya boleh tentunya. Anytime. Iwa Vina, Chef Fitri, sorry. Angelica, sorry, dan Nijma. Oke, terima kasih banyak wawancaranya, sangat menyenangkan buat saya. Good luck ya dengan semua. Saya lihat cerah-cerah, jadi saya jadi sangat optimis masa depan kita. Terima kasih banyak ya. Terima kasih Pak.